Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi bro. Oke, di percobaan kali ini saya akan ganti kondenser ya bro. Kondensernya ini bocor ya, jadi setiap sogok cooler kok freonnya habis dan nambahnya banyak sekali ya. Jadi diganti kondensernya ya, jadi kondensernya itu bocor. Nah seperti ini ya bro penampakannya. Jadi bocornya itu di samping-samping sekitar packing ini ya. Jadi packingnya itu harus diikat kuat ya, tapi kalau semua packingnya sudah dibuka langsung freonnya habis, itu tanda-tandanya ya. Nah ini ada cooler baru ya, tapi ini bukan cooler ya, kondenser. Jadi cooler sama kondenser itu ya mirip-mirip ya. Bentuknya hampir sama, cuma kalau kondenser itu dari gas menjadi air, kalau cooler dari panas menjadi dingin tanpa perubahan wujud ya. Tapi kalau kondenser itu perubahan perubahan dari gas menjadi cair ya, maksudnya didinginkan dengan adanya perubahan zat ya. Nah ini ya serinya tadi bisa di screenshot ya, harus sama. Nah ini seri numbernya bisa di screenshot. Soalnya kalau seumpama nggak sama itu bisa itu kapasitasnya ya 10 bar ya. Jadi kalau seumpama nggak sama ya bisa dipakai, cuma masalahnya satu, kita bikin jalur-jalur baru lagi, dudukannya beda ya. Nah ini juga ya, ini untuk sambungannya ya. Jadi kalau beda itu beda ya namanya, lubang-lubangnya. Nah ini untuk kompresornya ya, kompresor AC bridge seperti ini. Yang kita penting lihat itu yaitu ampere. Oke, jadi pertama-tama saat kita membuka kondenser ya, jadi kita buang dulu gasnya ya, kita buang dulu. Jadi ini saya pasangin selang freon ini, maksudnya nanti saya akan taruh di dalam air ya, biar gasnya itu ya enggak kemana-mana lah intinya. Nah untuk membukanya diputar ke arah kanan sekitar 1 putaran ya, atau 2 putaran cukup. Dan nanti akan saya perlihatkan ya dalemannya valve ini ya. Nah kenapa kok diputar ke kanan malah buka, sedangkan ke kiri malah nutup ya. Nah ini ya buktinya ya, gas freonnya keluar. Setelah itu sambil menunggu gasnya habis, kita buka baut pondasi ya. Tentu saja ya baut pondasinya ini sudah berkarat semua, jadi saya buka patah ya, enggak apa-apa, diganti dengan yang baru ya. Nah ini bautnya sudah berkarat ya, udah nggak bisa diselamatkan. Ya ganti baru lah, patah enggak apa-apa, banyak baut ya. Oke, kalau yang lain-lain bautnya bisa kebuka semua ya, cuma yang baut ini patah, cuma enggak saya perlihatkan. Jadi membukanya ya biasa ya, pakai 2 kunci, yang satunya pakai pipa ya, terus sambungan biar kebuka ya. Oke ya, setelah dibuka bautnya seperti ini ya penampakannya ya. Nah ini ya, jadi sudah dibuka, ini satu patah, lepas enggak apa-apa. Nah ini juga ada baut arde ya, baut satu ini juga harus dilepas. Ini baut nipple bagian atas juga ini harus dilepas ya.
Nah ini ya sudah habis ya, gasnya sudah habis, maka kita berani membuka nipple bagian atas ya. Nipple freon maksudnya. Nah, dan ini sajennya. Kue maksudnya ya, kalau haus minum. Nah. Jadi kalau bisa buka-buka baut itu menggunakan kaos tangan ya, kalau bisa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, yang penting hati-hati. Ini ya membuka nipple-nya, pastikan ya gasnya sudah habis biar nggak kaget. Ini sudah lepas, kita gunakan nipple yang lama saja, karena kalau nipple yang baru ya otomatis kita ngelas lagi ya. Oh ya, selang yang sudah dicelupkan di air harus ditiup ya, dibersihkan, jangan sampai ada air ya. Kalau air itu ada di dalam sistem biasanya membeku bisa bikin buntu ya. Nah ini ya, ini keran valve-nya untuk kondenser ya. Dan di video ini tidak ada yang saya percepat ya kawan, kita bikin video santai, yang penting bisa dipahami ya. Begitu juga untuk filter ya, filternya ini sebaiknya dicek ya. Jadi kalau buntu ya diganti, kalau masih bagus ya dipakai lagi. Nanti kan bisa dites, dan cara pengetesannya nanti saya kasih tahu ya. Nah dibuka ya, menggunakan 2 baut kalau bisa. Kalau satu kunci biasanya ikut muter, nanti pipanya malah bengkok. Nah ini ya modelnya seperti ini filternya, dan nanti filter di situ ada nomornya, bisa di screenshot kalau tipenya sama ya. Nah ini filternya ya. Cara pengetesannya cukup ditiup saja. Kalau ditiup ringan berarti filternya itu masih bagus, tapi kalau ditiup saja sudah berat, nah, maka ya harus diganti ya filternya. Karena kalau tidak diganti ya nanti kalau sudah diisi freon ya otomatis freonnya bisa dibuang lagi. Kalau semama ada sistem keran-kerannya di jalur sistem freon tidak masalah ya, bisa dimasukkan lagi ke tabung. Tapi kalau nggak ada keran-kerannya ya terpaksa dibuang ya. Nah ini ya, untuk membuka jalur seawaternya harus dikasih mati dulu pompanya. Oke, dan oh ya ini ya, kalau apa dryer ini namanya dryer ya. Jadi sampah-sampah itu masuknya ke dryer sini. Jadi cairan itu setelah lewat di sini ya bisa bersih ya. Kita kasih seal tip, tapi seal tipnya itu harus hati-hati ya. Jangan sampai sisa-sisa seal tip itu bisa masuk ke dalam sistem, yang berakibat nanti bisa nyantol di ekspansi valve ya. Ekspansi valve itu sangat rawan ya, jadi makanya dikasih filter ini. Kalau sampai buntu di sana ya berpengaruh pada tekanan ya. Oke, kita pasang seal tip saja. Soalnya kalau nggak dikasih seal tip juga ini ya rawan bocor ya, bolak-balik nambah ya. Freon mahal bro.
Kalau AC begini pakai freon ya. Nah, pastikan ya ujungnya itu tidak sampai masuk ke dalam sistem ya, intinya yang penting tidak bocor, intinya seperti itulah. Dan kita siapkan saja dulu ya, nanti kita akan pasang. Nah ini ya untuk serinya ya, dan tanda panahnya ya, bisa di screenshot EK164. Dan ini ya tentang pembahasan tentang valve ya. Oh ya, di dalam itu ada sampah sedikit ya, bisa ndak kedap ya. Nah itu kalau ditutup ke kanan dia seperti itu. Nah ini baru nutup. Nah nutup, anginnya lari ke ya keluar nepel itu, nepel kecil itu. Nah kalau dibuka 2 putaran, dia gasnya itu masuk ke nepel ya, masuk ke sistem ya. Nah kalau semua di full itu nutup semua ya, nutup semua, di bagian nepel juga itu tertutup. Nah ini ya bisa dipahami ya untuk sistem valve kondenser ya. Valve kondenser ini juga di video sebelumnya itu tentang pengisian freon chiller, itu kerannya juga seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini untuk nepel yang baru ya, kita buat spare. Dan untuk chiller yang lama ini sebenarnya ya bisa diperbaiki ya, dilem ya, atau dilas ya, dilas lagi sebenarnya bisa. Cuma ya kadang-kadang itu kalau dilas itu malah retak semua lem-lemannya yang lain ya, kita nggak mau ambil resiko ya, mending request ya. Nah ini ya, jadi kita nggak pakai yang baru ya. Kalau yang baru ini kita ngelas-ngelas lagi bro. Nah ini juga kerannya juga kita gunakan yang lama, yang sudah dilas, jadi sudah nggak ngelas-ngelas lagi ya, sudah nyambung. Intinya kan bukan bentuk fisiknya ya, yang penting kerannya itu kedap dan tidak bocor, baru cantik. Tapi bocor ya gimana ya, kalau cuma masalah fisik nanti bisa dicat, kelihatan bagus. Oke. Nah mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang pembahasan tentang valve ya. Ini saya pasangkan di sini, saya coba pastikan ya dratnya itu sama. Nah tapi alhamdulillah dratnya sama. Nah ini ya sirkulasi pumpnya, kondenser pump dikasih mati karena kita akan menggunakan kita akan membuka sirkulasi pumpnya ya. Dan pastikan ya kompresornya dikasih mati ya. Nah, ini AC accommodation 1 2 dikasih mati ya, agar kompresornya itu enggak jalan ya. Kalau jalan tanpa pendinginan ya bisa rusak kompresornya ya, panas, bisa overload. Nah ini ya, off semua. Nah ini kompresornya AC bridge, apalagi AC bridge sudah dibongkar ya, tidak ada freon, tidak ada pendinginan ya. Nah kalau sudah mati begini baru bisa melakukan proses pembongkaran si water pipe. Oke, ini kita akan menuju keran bagian bawah ya. Kita cuci sekalian ya filternya ya, filter suction condenser pump ya.
Nah, keran setchesnya itu ada di bagian bawah sini. Ini di AC unit kompresor ya, itu setchesnya ya. Jadi setchesnya kita tutup, karena kalau tidak ditutup ya pas saat dibuka pipa seawaternya ya luber banget. Nah, setelah ditutup ya kita buka saja ya filternya ya, sekalian dicuci ya. Kalau buka filter sih enggak usah di tutorial ya, insya Allah paham lah ya. Nah, setelah ditutup kerannya ya baru berani dibuka ya. Untuk buka saja klem-klemnya bagian sebelah sana sebelah sini ya. Pokoknya yang berhubungan kita lepas. Nah, ini kenapa saya kasih kayu ya, karena saya tidak yakin dengan klem ya, walaupun klem itu udah kuat ya, tapi kalau seandainya tekanan tinggi bisa lepas ya. Nah, makanya saya ganjel kayu di belakang ya, biar aman ya. Soalnya kalau sampai terjadi, benar-benar terjadi lepas, wah banjir kamar mesin ya bro. Nih, dan satunya juga saya lepas ya. Ini kayunya ya saya ganjel. Ini maaf ya kameranya goyang-goyang sekali karena ya tangan satu ya. Nah, teman saya lagi nyuci filter di bawah. Oke, jadi bagi-bagi tugas. Nah, seperti ini bentuknya ya kawan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah dicabut seawater pipe nya, cooling pendinginnya ya, itu buntu ya, satu pipa buntu, yang satunya lubangnya sudah kecil, dan sepertinya sih pipanya ini kayaknya sudah minta ganti ya, dilaskan ya, bikin jalur baru, udah kecil lubangnya. Bisa sih kalau dipukul-pukul palu biar keraknya itu lepas ya, cuma takutnya nanti kalau sudah dipukul-pukul malah bocor ya, aduhai gitu jadinya. Nanti dilakban pakai karet, nanti malah kena defek lagi ya. Dan saya tunjuk tadi ya tentang baut di ardo tadi belum saya lepas ya. Kenapa dikasih ardo ya, biar tidak ada listrik kejut yang besar ya. Jadi kalau listriknya itu kalau nyetrum di bodi terus dia langsung nyalur ke ardo ya, itu tegangannya itu langsung turun, dia langsung hilang. Kayak semama pas kapasitor itu kalau dikonsletkan kan langsung listriknya hilang, buyar ya. Kenapa? Dari wadah yang kecil bertekanan tinggi kalau ditempelkan di wadah besar ya otomatis kan ya hilang ya. Nah, ini kalau sudah dilepas bautnya semua ya tinggal angkat ya. Nah, tinggal angkat, tinggal lepas. Habis itu kita ganti yang baru. Sebelum diganti yang baru kita scrub dulu ya, pastikan pondasinya itu rata ya, biar tidak goyang ya, ugly nanti kalau nggak rata. Nah, ini di sini ada bekas karat yang benjol ya, benjol ya, dibersihkan. Pastikan rata ya. Kalau pondasi rata kan otomatis dudukannya di bagian atas kan nanti nggak miring, nggak goyang kanan kiri. Saya juga nggak tahu kenapa kok dikasih kabel ardo ya, padahal kan sudah nyambung pipanya, dudukannya ini sudah nyambung ke bawah, tapi ardonya itu ditempelkan di baut kondenser ya, enggak masalah sih. Setelah bersih dan rata maka kita pasang ya.
masalahnya gampang, yang penting di dudukannya bagian bawah itu pas lubang ya. Kita siapkan baut yang baru yang bersih, dan bautnya itu sudah dikasih grease ya kalau bisa biar awet. Dan seperti ini ya penampakannya ya. Jangan sampai ada sampah masuk di lubang itu ya kawan, karena itu adalah sistem ya. Oke, kita pasang saja. Dan pastikan ya di lubang bautnya itu benar-benar pas ya. Kalau sudah pas kan, nah kita bautnya tinggal pasang ya, nggak usah ngebor-ngebor lagi ya. Ini ya lubangnya sudah pasti lubang. Nah ini ya, mantap bukan ya, biar nggak bikin lubang lagi ya. Oke, nah ini modelnya seperti ini. Dan untuk sambungan nipple ini sebaiknya kita kasih teflon ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara bikin teflon ya. Pastikan di dalamnya itu ada sampah-sampah yang bekas-bekas siltip yang lama, itu harus dibersihkan ya, harus yakin bersih ya. Karena siltip yang lama ini juga kalau seandainya masuk ke sistem itu bisa bikin rusak sistem ya. Kompresor, apalagi nyangkut di kompresor, bisa masalah ya, bisa tekanannya rendah. Nah ini ya, untuk di bagian Apple itu kasih siltip ya, untuk menjaga agar tidak bocor. Jadi siltip itu ke arah kanan, muternya ke arah kanan ya, karena baut mengikat itu kan menuju ke arah kanan ya. Dan nanti dalam pemasangan siltipnya itu kalau bisa dikasih grease ya, agar siltipnya itu tidak pecah ya, tidak rusak. Nah ini ya, kita kasih grease. Dan ini saya cuma tempelkan saja ya, tidak saya pasang karena saya mau cari teflon dulu ya. Saya kira di kondenser ini sudah disediakan teflon baru ya. Kalau saya menggunakan teflon yang lama ini sudah luka ya, teflonnya itu sudah luka. Ibaratnya kalau packing itu sudah pernah dipakai kan ya, sudah cacat ya. Jadi kita harus ganti teflon yang baru ya. Ini saya cuma pasang saja. Nah sekarang proses pembersihan pipanya ya, sogok pipa. Jadi pipanya ini buntu satu ya kawan. Jadi saat nyogok pipa itu sebaiknya ya menggunakan air juga ya, diselang seperti ini agar sampahnya itu bisa langsung keluar ya. Dan ini saya sogok ya.
dia agak susah ya, sampai hitam seperti ini buntunya. Nah, ini saya gunakan pipa tembaga ya, pipa C ya. Jadi kebuntuan pipa itu bisa menyebabkan kondenser itu pendinginannya kurang sempurna ya, yang mengakibatkan ya kompresor panas ya. Dan ini setelah disogok ya, jadi sudah ada keluar air. Nah ini ya, tadinya awalnya tidak ada keluar air sama sekali ya. Ya walaupun kurang sempurna, yang penting sudah ada aliran air sedikit, itu sudah mendinginkan ya. Dan pipa yang innya pun yang outnya pun seperti ini ya, sudah keluar airnya lancar, alhamdulillah. Oke, sekarang lanjut proses instalasi ya. Ini adalah cover yang baru ya, jadi saya buka covernya karena saya agak kesulitan mencari sambungan ya, nepelnya yang di lubang 3 itu, karena kalau saya buka pastinya rusak ya dan sulit ya. Jadi karena bentuknya sama ya, saya pasang cover yang lama. Jadi cover yang baru saya pasang di kondensor yang lama. Jadi masalahnya itu cuma cat aja, nggak masalah ya, kita bisa cat, yang penting aman, tidak bocor. Soalnya kalau seandainya kita ganti nepelnya ya ke cover yang baru, ya hasilnya sama juga. Daripada mindah cover yang baru hanya nepelnya dan nanti ujung-ujungnya malah rusak, ya mending ganti dengan covernya sekalian ya. Oke, seperti ini cara pemasangannya ya. Dirapatkan dahulu covernya sampai rapat, setelah itu proses dikasih baut ya. Jangan lupa tandanya ya, bahwa pipa yang innya itu 2 dari kanan kiri, maksudnya derajatnya ya, jangan sampai salah ya, karena kalau derajatnya salah maka bisa pindah posisi untuk jalur pipanya, akhirnya pipanya nggak bisa dipasang. Kemudian dikasih grease biar awet ya bautnya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau cuma masalah cat ya, kita bisa cat ya. Cuma yang lama ini agak lecet-lecet catnya gitu aja, yang penting kan tidak bocor. Nah ini saya pasang bautnya ya. Bautnya menggunakan kunci 17 untuk kondenser ini ya. Dan ini untuk cover yang lama saya pasang di kondenser yang lama ya. Cover yang baru saya pasang di kondenser yang lama untuk spare juga ya. Oke, begini ya hasilnya, sudah terpasang dan sudah diikat, tinggal instalasi pipa ya. Kita lap dulu sampai kering karena kita akan memberinya silikon ya, red silikon, agar tidak bocor ya. Ya saat pasang instalasi ya, kita kasih red silikon ya. Tapi kalau seandainya rubbernya ini agak keras ya,
dan tidak fleksibel, itu harus dipanaskan menggunakan kompor ya. Tapi kalau nggak keras ya pakai silikon saja diikat, tidak apa-apa. Itu insya Allah sudah aman ya, tidak bocor. Tapi ditunggu kering ya, minimal 2 jam ya, itu silikon sudah kering dan baru bisa di start ya pompanya. Ini saya taruh kayu begini agar pipanya itu lebih masuk ke dalam ya, karena akan diklem ya. Kalau klemnya itu semakin dalam kan semakin kuat ya, agar kalau tekanan tinggi itu tidak lepas, karena sangat bahaya ya kalau seandainya klem-klemannya ini lepas ya, otomatis kamar mesin bisa banjir ya. Ya ini ya, saya kurang yakin ya, kayaknya kurang masuk ke dalam, saya congkel lagi lebih keras lagi ya. Nah ini ya, biar lebih mantap ya masuknya. Kalau rubbernya itu bisa masuk lebih dalam kan otomatis cengkramannya lebih kuat ya. Ya ini videonya memang agak lama ya kawan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, kerja di atas kapal itu seperti ini ya. Khususnya untuk pemula ya. Kalau yang sudah senior kerjaan kayak gini nih ya, ini ndak usah perlu nonton lama ya, udah paham. Apalagi yang sudah lama di kapal ya, udah makanan hari-hari ya seperti ini. Kadang-kadang klem, kalau bocor ya, kadang-kadang karet ban ya, ngelas ya, oli kotor itu sudah kerjaannya orang mesin ya. Ya orang mesin itu ada enaknya ada enggaknya ya. Ya enaknya kalau pas jalan itu ya santai aja di dalam control room, kalau ada control roomnya ya. Yang penting mesin udah jalan, kita bisa istirahat. Tapi nggak enaknya ya kayak gini ya, sering bergelut dengan oli ya, kotor ya. Tapi kalau untuk orang dek ya ada enaknya ada enggaknya ya. Kalau perwira ya pegang kemudi ya, bersih. Tapi ya kalau sampai ada kesalahan yang disemprot orang dek dulu ya, kaptennya terutama. Ya semua ada enaknya ada enggaknya ya, ada plus minusnya ya semuanya. Jadi bos ya ada enaknya ada enggaknya. Jadi bos enaknya kalau pas lagi perusahaan untung besar ya enak ya. Tapi kalau pas lagi shutdown ya gitulah. Oke, semua ada enak ada enggaknya ya, yang penting disyukuri. Kok ngomongnya jadi ke arah kok nggak jelas gini ya bro. Ini ngomongan masalah nggak enak malahan. Kerjaan itu yang penting disenangi ya. Kalau kita senang ya, walaupun kerja berat itu terasa ringan ya. Kalau kita nggak senang ya, kerja ringan jadi berat bro.
Semua itu tergantung kitanya ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya senangnya begitu ya mau diapa. Gunung didaki, lautan diseberangi. Kalau sudah senang ya udah nggak peduli ya. Oke, nah ini kembali ke topik semula ya. Ganti kondenser ya. Ya begitu ya bro, jadi dikasih red silicone biar ikatannya itu lebih merekat lah, intinya seperti itu, tidak bocor. Karena red silicone itu dia itu akan mengisi ke sela-sela yang tidak terjangkau, dan dia itu water resistor ya, jadi kedap dengan air ya. Nah setelah seperti itu, ini kan kita klaim ya, kita tunggu aja 2 jam, kemudian itu red silikonnya sudah kering, insya Allah udah nggak bocor ya. Tapi di akhir video itu ada kebocoran, tapi nanti tak kasih tahu di mana bocornya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah ini untuk pipa satsennya ya, jadi pipa satsennya itu ada 2 masuk dan 1 keluar ya. Ya alhamdulillah ya, sudah terikat 1 ya. Ini ya hasilnya. Jadi di sebelah elbow itu diganjel kayu ya, jangan sampai lepas ya, bisa banjir kamar mesin. 2 jam dibuka kerannya, dan setelah dibuka kerannya ya otomatis lantainya itu ditutup kembali ya, ditutup. Setelah ditutup kan aman ya, kita bisa menuju ke arah switch pump ya. Jadi pompa kondenser pumpnya ini kita nyalakan ya, karena instalasi air laut ini mendinginkan semuanya ya, dari cooler bridge, cooler accommodation 1, AC accommodation 2, ini pompanya 1 mendinginkan semuanya. Jadi yang difokuskan nomor 1 itu pompa dulu ya. Nah ini kan pompanya sudah jalan ya, pompa nomor 1 ya. Alhamdulillah ya. Nah ini sekarang pengecekan ya, pastikan tidak ada yang bocor ya. Alhamdulillah ya, untuk sambungan yang menggunakan red silicone tidak ada yang bocor. Tapi mana sih yang saya bilang kok ada yang bocor, mana? Nanti saya tunjukkan ya. Bagus ya, alhamdulillah. Tapi pas lama-lama itu saya lihat ada tanda-tanda menetes ya. Di manakah itu? Saya masih mencari ya. Nah ternyata ada tanda-tanda menetes itu di sekitar flange. Nah ini ya, di packing karetnya ini ya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya diikat karet, diikat lagi ya bautnya, dikencangkan lagi. Tapi kalau untuk rubber karet itu jangan terlalu kencang ya, dia karena betat ya. Apa bahasa Indonesia yang betat itu ya, pokoknya kalau karet kalau diikat ya bisa pecah, intinya seperti itu ya. Yang penting sudah rapat, tidak bocor, kedap, sudah, tidak usah harus kencang-kencang sekali. Oke, dan alhamdulillah sudah tidak bocor ya. Ya disitulah kebocorannya. Dan untuk perakitan si water pump sudah ya, in dan outnya. Jadi kelamaan di kondenser ini tidak ada kerannya ya. Jadi kalau pompa 1 ini mati, semuanya AC itu mati semua. Oke,
Nah, setelah itu kita nyalakan kompresornya ya, semua ya. Kita nyalakan. Tapi untuk kompresor AC bridge itu yang nyala cuma blowernya aja ya. Jadi breakernya saya off ya. Untuk video selanjutnya ya, untuk pengisian freon dan lainnya, ini part 1 ya. Ya, berikutnya untuk sirkulasi di freon ya. Nah, ini teflon ya. Bagaimana sih cara membentuk agar pas ya? Ya, ditekan aja, diputar-putar begini, sudah. Nanti sudah terbentuk gambarnya. Nah, tinggal potong saja ya. Nah, setelah terbentuk gambarnya, kita tinggal plong, diplong ya lubangnya. Pastikan pas tengah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi teflon itu kayak berbentuk plastik tapi dia agak empuk ya. Jadi ini kalau untuk gasket-gasket udara ya, angin, gas, itu menggunakan teflon bagus ya. Ini teflon 1 mili ya. 1 mili ini tebalnya. Jadi cara bikinnya seperti itu ya kawan. Diplong tengahnya, kemudian digunting pinggir-pinggirnya. Udah kawan ya. Video-video seperti ini saya tampilkan saja ya, walaupun sederhana ya, tapi mudah-mudahan ada yang belum tahu ya, bisa menjadi manfaat ya. Oh, ternyata packing itu bukan hanya karet atau packing kertas ya, ternyata ada yang menggunakan packing teflon ya. Nah, ini ya, kita pasang, kita paskan sudah muat apa belum. Nah, ini ya, di nempel ya, begitu aja caranya ya. Packing itu ada packing cling rit untuk gasket, saus ya. Oke, 1 sudah jadi. Kita berikutnya untuk di bagian in juga kita bikin 2 ya. Jadi alatnya ini namanya plong ya. Plong, alatnya plong. Setelah diplong kita bentuk aja, kan sudah terlihat itu tadi kan di malnya itu udah di mal tadi awalnya. Gimana cara bentuk malnya ya, biar tepat sasaran ya, maksudnya pas ini. Nggak ngira-ngira lagi, kan sudah ada gambarnya, tinggal motong ya. Alhamdulillah sudah jadi ya. Oke, sudah jadi, kita tinggal pasang ke kondensernya. Oke ya, ini ya. Jadi cara pasangnya gampang, kita taruh di atasnya sini ya, paskan ya, di situ kita pasang saja. Nah, mudah bukan? Nah, ini kalau sudah dimasukkan ya, tinggal diikat ya. Dan ini pas saat pengikatan ya, ini pipanya ikut bengkok ya, ternyata dia muter ya. Nah, ini muter ya. Nah, muter itu harus ditahan ya, nggak bisa ya kalau ditahan di pipanya bengkok ya, maka harus menggunakan kunci ya, biar tidak ikut muter ya. Nah, ini kan di atasnya ada penahannya ya, biar tekanannya itu lebih kuat. Oke, nah seperti ini ya. Alhamdulillah, ini insya Allah sudah tidak bocor ya. Untuk di sebelahnya
sama ya. Nah, ini untuk pipa in ya ke kondenser ya. Dan ini untuk dryernya ya, tanda panahnya jangan sampai lupa ya, nggak sembarang ya, tanda panah harus diperhatikan ya. Oke. Nah, ini ya yang saya kasih seal tip ya, dikasih grease ya biar licin ya, biar nggak pecah seal tipnya. Dan hati-hati ya tentang seal tip ini ya, jangan sampai masuk ke dalam sistem ya. Kalau masuk ke dalam sistem nanti bisa buntu di ekspansi ya. Kalau buntu di ekspansi, waduh, susah bro, ganti ekspansi bisa-bisa. Nah, jadi kalau buntu ya otomatis nggak dingin ya, kompresornya tekanannya itu nggak seimbang lah, pokoknya susah lah. Kalau buntu ya namanya buntu ya, sirkulasinya nggak sampai ke proses ya. Nah, ini ya kita pasang. Ini video ini lama karena prosesnya itu bertahap ya, dari bongkar ya, pasang dan lain-lain saya perlihatkan semua ya. Bisa sih saya bikin video cepat, tapi ya gitu, bisa dipahami apa enggak. Aduh, kalau beginian lama kan, kalau yang sudah paham kan bisa dilompat-lompati ya, kebaca jam terbangnya nambah ya. Ini diikat sampai kencang, jangan ragu-ragu ya, pastikan tidak bocor. Diikat kencang, pastikan ya tanda panahnya. Kemudian untuk nepel sebelahnya kita pasang nepelnya dulu ya, tapi jangan diikat kencang dahulu karena nepel untuk kran ya belum dipasang ya. Nanti kalau untuk nepel krannya sudah dipasang, baru kita ikat kencang semua ya. Pastikan di dalamnya sudah bersih dari kotoran ya. Biasanya bekas-bekas seal tip itu bisa jadi sampah di dalam sistem ya. Nah, itu teflonnya dipasang, kemudian diikat ya. Oke. Nah, ini ya, kalau sudah dratnya sudah masuk, baru kedua-duanya bisa diikat kencang ya. Di video ini cukup sekian dulu ya kawan. Untuk pengisian freonnya di video berikutnya ya kawan. Jadi di video ini hanya pemasangan instalasi penggantian kondenser AC ya. Untuk pengisiannya di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya kawan. Walaupun video ini sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila video ini suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia kawan, agar ibadahnya lebih mantap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.